Tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan. Karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita di Kahmi. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hadirin semua, saya tertarik dengan pidatonya mantan Gubernur Jakarta di Munas Kahmi kemarin. Ya. Beberapa poin di sana yang saya garis bawahi, cuma di sini ada satu ya yang sangat menarik, yaitu jadikanlah ilmu pengetahuan menjadi barometer, menjadi radar, menjadi kompas di dalam melaksanakan segala sesuatu. Ini menarik, adik-adik ya. Ini sejalan dengan ajaran Islam. Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai kompas, sebagai barometer, sebagai radar di dalam melaksanakan segala sesuatu. Dalam ibadah jelas sekali itu. Ya. Di dalam ibadah itu harus itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang ibadah tidak berdasarkan ilmu walaupun tepat, itu tetap batal itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, siapa saja yang beramal, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, beramal bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun, maka segala perbuatannya termasuk ibadahnya mardudatun, yaitu mardudah, tertolak, la tuqbalu. Mardudah dan la tuqbalu itu sama. Ini sifat, fungsinya adalah untuk muakkidah, itu sebagai pengkuat. Mardudah artinya tolak, la tuqbalu juga artinya dia ditolak. Ini ungkapan Syekh Ibnu Ruslan dalam syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man, siapa saja, ya'malu bi ghairi ilmin, bekerja dengan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, a'maluhu, maka amalannya, ibadahnya, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Sekalipun apa yang dia kerjakan itu adalah pas, gitu. Cuma pasnya itu benarnya, bukan benar ya, sesuainya itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan kebetulan, namanya ittifaq ya. Ada orang wudu, cara wudunya pas, tapi tidak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Semuanya dikatakan sunnah aja misalnya, pokoknya basuh-basuh aja dulu. Oh, tidak sah itu, batal itu. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Wudhu yang dilakukan itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dulu ada orang mengatakan kepada istrinya, kalau kamu sholat maka kamu tertalak, katanya kepada istrinya. Ini suami apa itu mengatakan begitu ya sama istrinya? Kalau kamu sholat maka kamu tertalak, kata suami kepada istrinya. Nauzubillah min zalik. Nah, istri ini sholat aja gitu. Kenapa? Nah, ini suami ini katanya, sementara sholat itu perintah Allah, la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kalau ketaatan itu adalah membawa kepada kedurhakan kepada pencipta. La ta'atal makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk, li ma'siyatil khaliq, untuk berbuat durhaka kepada pencipta. Salat aja perempuan itu.
Nah, tapi ini kan sebenarnya kalau udah tolak tinggal ngerujuk aja kan. Cuma ini dipermasalahkan gitu. Gimana hukumnya dari itu? Kalau ada seorang suami seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu sholat maka tertalak kan. Akhirnya ditanya ke ulama, ya ulama mengatakan jatuh aja gitu. Tapi terus ditanyakan, akhirnya ketemu sama ulama yang luar biasa, bijak sekali gitu. Nah, ulama yang terakhir ini mengatakan, tolong perempuan itu coba dibawa dulu ke rumah. Saya minta mungkin berada di rumah dulu sebentar, kata ulama itu. Saya mau cek bagaimana sehari-hari daripada perempuan ini. Akhirnya benar, perempuannya dibawa ke sana, ke rumah ulama ini. Kemudian ulama ini ngecek cara wudhunya. Oh, ternyata cara wudhu daripada perempuan ini adalah salah. Kalau cara wudhunya salah, otomatis sholatnya tidak sah. Oh, karena sholatnya perempuan ini selama ini tidak sah karena wudhunya salah, maka otomatis talaknya tidak jatuh. Karena sholat yang dimaksud di sana baru jatuh talak adalah apabila sholatnya sholat yang benar dan sah. Nah, ini yang namanya posisi atau makanatul ilm fil Islam. Posisi ilmu pengetahuan dalam Islam itu adalah sangat penting sekali. Makanya luar biasa beliau mengatakan, jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai barometer, tolak ukur, sebagai radar, sebagai kompas di dalam melaksanakan segala aktivitas, segala sesuatu. Kita juga sering adik-adik ya mendengar ya, dalam hidup ini perlu ada 4 katanya kan, duit. Dalam hidup ini perlu ada duit. Kalau mau hidup sukses bahagia dunia akhirat, maka harus ada duit. D itu apa? Doa. Harus hubungan kepada Allah itu harus ada. Setelah D apa? U itu apa adalah? Usaha. Nah, Islam itu adalah agama yang bukan hanya sekedar mementingkan hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia, yaitu melalui usaha juga perlu ada. D doa, terus U usaha, I itu ilmu pengetahuan. Saya lebih cenderung dari I-nya diterjemah apa jadikan menjadi singkatan daripada ilmu. Usaha itu ya harus berdasarkan ilmu. Walaupun ya bisa saja kita jadikan jadi singkatan yang berbeda ya. Mau mengatakan iman juga boleh. Tapi saya tidak setuju kalau I itu dianggap jadi ikhtiar, karena ikhtiar itu sama dengan usaha tadi. Karena ada juga yang saya dengar I itu dianggap sebagai ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar, double jadinya itu. Usaha ya ikhtiar. Nah, makanya I itu kayaknya paling pas, itu lebih pas ya kita jadikan singkatan daripada ilmu. Doa, usaha harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu di dalam usaha, repot itu baik dalam usaha dunia. Waktu saya ke Kalimantan Utara, saya ketemu sama teman pengusaha garu. Teman dari Lombok, pengusaha garu. Sukses itu. Waktu saya ceramah, beliau tidak tahu kok ada di sana ya. Selesai taraweh, saya ceramah Ramadan ya. Nah, setelah selesai beliau samperin saya, Ustadz saya dari Lombok katanya, ayo mampir ke rumah katanya. Saya berada di luar daerah, ketemu sama teman Lombok, senang sekali gitu. Ya udah katanya, langsung saya pergi ke rumahnya. Senang kita kalau di luar daerah ketemu sesama daerah kita sendiri, wah itu udah kayak ketemu saudara lah rasanya itu. Akhirnya saya langsung diajak oleh teman sama-sama Lombok gitu, teman Ustadz yang ada di Kalimantan gitu.
Saya pergi ke sana. Nah, pas di sana ngobrol-ngobrol, saya diberikan minyak gaharu itu adik, lumayan, kayaknya lebih 20 mili ya, lebih kayaknya itu. Ini Ustadz 1 mili itu harganya 200.000 katanya. 1 mili. Harganya asli itu, bener-bener sodnya itu asli itu. Bukan KW-KW itu, enggak ada, asli bener gitu, original gitu. Kalau di dalam bahasanya itu udah bukan imitasi lah bahasa sekarang itu. Asli bener itu. Karena langsung beliau yang gitu, yang apa ya, produksi biangnya, bukan produksi apa namanya ya, produksi lah gitu. Cuma pecah botolnya itu ya habis, tumpah gitu ya. Kayu apa, minyak gaharu itu. Nah, beliau pengusaha gaharu. Nah, teman saya ini yang jadi ustadz yang di sana itu kepingin juga untuk nimbrung terjun di bidang gaharu. Akhirnya apa kata teman ini, Ustaz katanya kepada teman saya, Ustaz, kalau antum terjun di bidang gaharu sekarang, kemudian anda berhasil atau beruntung gitu, itu saya heran gitu. Dan sebaliknya, saya ini yang sudah terjun bertahun-tahun di bidang gaharu, kemudian saya rugi, itu mengherankan juga gitu. Anda untung di bidang gaharu, terjun di bidang gaharu sekarang, itu termasuk saya heran katanya itu. Kenapa? Ilmunya tentang gaharu Ustaz itu belum tahu katanya. Dan sebaliknya, saya kalau rugi terjun di bidang gaharu itu mengherankan juga katanya. Kenapa? Karena saya di bidang gaharu itu udah bertahun-tahun saya geluti, bahkan sampai marketingnya saya sudah kuasai. Makanya kalau saya rugi mengherankan juga gitu. Nah, intinya apa? Adik, semuanya itu harus berdasarkan ilmu, sesuai dengan ungkapan daripada mantan gubernur tadi, apa kata beliau? Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai radar, kompas, barometer di dalam bekerja. Wah, mantap ini, adik ya. Nyocok kayaknya jadi presiden ini. Amin ya robbal alamin. Kalau itu terbaik, ingat harus ada kata-kata kalau itu terbaik. Pokoknya kita mohon kepada Allah adalah yang terbaik untuk Indonesia. Yang terakhir tadi T. T itu lebih pas diterjemahkan atau singkatan dari tawakal. Ada juga yang bilang takwa, takut macam, ya cuma hubungannya dengan yang sebelumnya kurang nyambung gitu ya. Walaupun takwa itu ya secara umum ya, tapi tawakal, doa disertai dengan ikhtiar, usaha dari, kemudian disertai dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tiga-tiga ini sudah ada, maka yang terakhir harus ada adalah yaitu tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini ada, maka insya Allah kita akan sukses, bahagia hidup dunia akhirat. Ya, sekedar ini hadirin ya. Sekali lagi kita berdoa, baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan presiden Indonesia adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk Indonesia, dan tentunya bukan hanya memikirkan tentang keselamatan rakyatnya di dunia, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memikirkan keselamatan rakyatnya nanti di akhirat kelak yang abadi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.